wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, hendaknya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Alia, Hadir. Amalia, Hadir. Hairul, Hadir. Tovan. Hadir. Baik, hadir semua ya. Alhamdulillah kalian ini pada rajin-rajinnya. Baiklah, sudah pada siap belajar hari ini? Siap ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang materi pengendalian OPT dan teknik pengemasan tanaman hias. Apa itu pengendalian OPT? Pengendalian OPT di sini itu maksudnya adalah pengendalian organisme pengganggu pada tanaman. Setelah kemarin kalian itu kan telah mempelajari tentang pengertian dari tanaman hias, kemudian penyiapan media ataupun bahan untuk penanaman. Terus kalian juga sudah mempelajari tentang pengairan, pemupukan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan mempelajari masih berhubungan juga dengan materi yang kemarin, yaitu tentang bagaimana sih cara untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman tersebut dan bagaimana cara untuk mengemas tanaman hias dengan baik dan benar. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran kita minggu kemarin? Masih? Baik, kalau begitu Ibu akan bertanya ya, apa itu tanaman hias? Ada yang tahu? Ya, silakan Amalia. Tanaman hias adalah semua tumbuhan yang sengaja ditanam sebagai komponen-komponen penghias. Iya, benar sekali ya yang baru saja disampaikan oleh teman kalian, bahwa tanaman hias itu merupakan semua tanaman yang sengaja ditanam sebagai komponen-komponen penghias. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa di antara kalian yang di rumahnya memiliki tanaman hias? Adakah orang tua kalian yang menanam tanaman hias di rumah kalian? Ada ya? Nah, apakah kalian pernah melihat binatang kecil yang hinggap di tanaman rumah kalian? Ia berbentuk seperti kupu-kupu dan seringnya berwarna putih. Pernah lihat? Pernah ya? Nah, ini merupakan salah satu organisme pengganggu tanaman. Nah, organisme pengganggu tanaman ini sebenarnya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah hama, yang kedua adalah patogen, dan yang ketiga adalah gulma. Apa itu hama? Hama merupakan binatang pengganggu tanaman. Nah, contohnya itu seperti apa, Bu? Contohnya itu seperti babi, tikus. Yang tadi Ibu bilang, yang berbentuk seperti kupu-kupu dengan warna putih kecil. Nah, itu juga merupakan salah satu jenis hama. Yang kedua adalah patogen. Patogen itu apa, Bu? Nah, patogen ini merupakan mikroorganisme pengganggu tanaman yang berupa penyakit seperti bakteri, fungi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu ada gulma. Gulma itu merupakan tumbuhan ataupun tanaman yang kehadirannya itu tidak diinginkan di lahan pertanian ataupun tanaman kita.
contohnya itu seperti rumput liar. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita kepada submateri yang selanjutnya, yakni tentang metode pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan tindakan preventif. Nah, tindakan preventif ini apa sih, Bu? Nah, tindakan preventif ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan sebelum serangan hama itu terjadi. Contohnya itu apa, Bu? Contohnya itu kita bisa menggunakan di atas unggul yang tahan terhadap hama ataupun penyakit. Kemudian selanjutnya adalah tindakan mekanis. Nah, tindakan mekanis ini apa, Bu? Tindakan mekanis ini merupakan tindakan yang bisa kita lakukan secara langsung dengan tangan kita. Contohnya apa? Contohnya seperti tadi yang Ibu bilang. Pada saat kita menemukan di tanaman hias kita itu terdapat serangga kecil berbentuk seperti kupu-kupu yang berwarna putih. Nah, kita bisa langsung mengambilnya dengan tangan kita sendiri ataupun dengan alat bantu lainnya. Nah, itu yang disebut dengan tindakan mekanis. Nah, yang ketiga adalah tindakan biologis. Tindakan biologis ini merupakan tindakan yang menggunakan musuh alami untuk menekan populasi hama. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah tindakan kimia. Nah, tindakan kimia ini apa, Bu? Tindakan kimia ini kita bisa menggunakan pestisida untuk membunuh serangga ataupun penyakit yang ada di tanaman hias. Baik, sekarang Ibu ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Kita akan berdiskusi bersama. Masing-masing kelompok akan terdiri dari 4 orang. Nah, Ibu ingin kalian menganalisis kegunaan ataupun manfaat dari pengemasan tanaman hias yang Ibu miliki. Di sini Ibu punya 3 pengemasan yang berbeda-beda untuk tanaman hias. Nah, kalian nanti masing-masing kelompok Ibu bagikan satu persatu. Kemudian kalian analisis dari gambar yang kalian punya ini. Nah, sekarang dimulai dari kelompok 1, silakan. Kemudian kelompok 2, ya. Kemudian kelompok 3, silakan. Tolong kerjakan ya. Nanti jika kalian ada yang tidak mengerti, kalian bisa tanyakan kepada Ibu. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Tidak ya? Baik. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada kesulitan? Tidak? Baik. Kelompok 3 bagaimana? Apakah ada kesulitan? Tidak. Baik. Kalian lanjutkan lagi ya. Selesai semuanya ya. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu ingin memulainya dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Pengemasan tanaman hias menggunakan kertas karton ataupun koran. Teknik ini diperuntukkan untuk pengiriman jarak dekat. Bahan-bahan yang diperlukannya pun sederhana sehingga mudah ditemukan dan diaplikasikan untuk membungkus tanaman hias. Ya, baik. Sekarang Ibu ingin kelompok 2 yang mempresentasikannya. Silakan kelompok 2. Pengemasan tanaman hias menggunakan kardus. Jadi, teknik ini digunakan untuk pengiriman jarak jauh. Dikarenakan pengemasan seperti ini diperlukan agar tanaman tidak mudah rusak dalam perjalanan panjang dengan teknik pengemasan yang lebih tertutup dan safety. Baik, sekarang yang terakhir kelompok 3. Pengemasan tanaman hias menjadi sebuah souvenir. Teknik ini digunakan untuk hiasan, dapat juga dijadikan pemberian kepada sanak keluarga, dan lain-lain. Teknik ini berbeda dengan teknik sebelumnya karena memiliki nilai jual tersendiri dengan sentuhan seni yang dihasilkan. Pada dasarnya, pengemasan tanaman hias ini dilakukan baik itu yang menggunakan kertas karton ataupun
kertas koran ataupun yang menggunakan kardus ataupun yang dibuat menjadi souvenir, itu pada dasarnya memang untuk melindungi si tanaman hias tersebut ya, agar tanaman hias tersebut itu tidak rusak. Nah, tapi perbedaannya di sini itu adalah dengan pengemasan yang berbentuk seperti souvenir, yang kadang kalian suka lihat kan, kalau misalnya ada botol kecil yang segede gini, itu biasanya suka dijadikan gantungan ataupun misalnya sebagainya. Itu biasanya di dalamnya itu ada kayak tanaman hias seperti itu. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk dari pengemasan tanaman hias, namun dia memiliki nilai jual tersendiri. Jadi dia memiliki harga jual sendiri, dia memiliki nilai tersendiri, berbeda dengan seperti tadi yang hanya dibungkus dengan kertas karton ataupun kertas koran, ya kan, ataupun yang dibungkus dengan kardus. Nah, itu pasti berbeda. Ada yang ingin ditanyakan sampai dengan di sini? Jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan ya, tanyakan saja, karena ibu tidak ingin kalian itu menjadi bingung sendiri ataupun kalian tidak paham, tapi kalian hanya diam saja, kalian tidak mengkomunikasikan dengan ibu. Jadi lebih baik kalian bertanya saja, tidak apa-apa. Baik, ibu rasa kalian sudah paham semua ya, karena kalian tidak ada yang bertanya kepada ibu. Tapi ibu ingin melakukan evaluasi, karena ibu itu masih ingin mengetahui sejauh mana sih kalian sudah memahami materi pembelajaran hari ini. Baik, kita akan mengadakan evaluasi sekarang. Ibu memiliki beberapa macam pertanyaan di sini. Nanti bagi kalian yang bisa menjawab pertanyaan ibu, kalian silahkan acungkan tangan kalian ya. Nanti kalian akan mendapatkan poin jika jawaban kalian itu benar. Ibu memiliki 4 pertanyaan di sini. Baik, kita langsung mulai saja ya. Yang pertama adalah apa itu pengendalian OPT? Ya, ayo angkat tangan. Ya, silahkan Alia. Apa itu OPT? Apa itu pengendalian OPT? Pengendalian OPT adalah suatu tindakan untuk mencegah kerugian pada tanaman yang dibudidayakan akibat hama, patogen, ataupun gulma, dengan memadukan satu atau lebih teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan. Bagus sekali, benar ya apa yang disampaikan oleh teman kalian Alia. Berarti Alia mendapatkan skor 10 di sini. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Yang kedua adalah sebut dan jelaskan 3 organisme pengganggu tanaman hias. Siapa yang bisa? Iya, silahkan Amalia. 3 jenis OPT. Hama, binatang yang mengganggu tanaman hias, contoh babi, tikus, tungau, dan lain-lain. Yang kedua, patogen. OPT berupa penyakit seperti bakteri dan fungsi. Yang ketiga, gulma. OPT berupa tanaman atau tumbuhan yang keberadaannya tidak diinginkan di suatu lahan pertanian atau tumbuhan yang dibudidaya. Ya, benar sekali ya apa yang dikatakan Amalia. Nah, kemudian yang ketiga, Amalia juga mendapatkan skor 10 ya, karena jawabannya benar. Kemudian yang ketiga, sebutkan 3 teknik pengemasan yang kalian ketahui. Ayo, siapa? Iya, Hairul. Teknik pengemasan. 1. Dengan kertas karton atau koran. 2. Dengan kardus. 3. Dijadikan souvenir. Bagus sekali, itu baru saja ya tadi kita pelajari. Jadi kalian masih ingat. Nah, Hairul juga mendapatkan nilai poin 10. Baik, pertanyaan yang terakhir ya, ini siap-siap kalian.
Nah, pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana cara mengendalikan OPT? Ayo, siapa yang bisa? Iya, baik, Alia. Cara mengendalikan OPT yaitu yang pertama, teknik preventif, yang kedua, teknik mekanis, yang ketiga, teknik biologis, dan yang keempat, teknik kimia. Iya, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Alia bahwa pengendalian OPT itu terbagi menjadi 4 tindakan yang tadi sudah Ibu sampaikan kepada kalian, yaitu tindakan preventif, tindakan kimia, tindakan biologis, dan tindakan mekanis ya. Jadi di sini yang mendapatkan skor tertinggi itu adalah Alia ya, dengan skor atau poin 20. Baik, sudah selesai ya evaluasinya kali ini. Baik, sekarang kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ya, Amalia. Kesimpulannya adalah pengendalian OPT terdapat 4 teknik, yaitu preventif, biologis, mekanis, dan kimia. Iya, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Amalia ini, bahwa kesimpulannya pengendalian OPT ini itu dia memiliki 4 teknis atau tindakan untuk pengendalian OPT tersebut. Yang pertama merupakan pengendalian preventif, yang kedua itu mekanis, yang ketiga biologis, dan yang keempat atau terakhir itu adalah kimia. Kemudian ada 3 jenis organisme pengganggu itu yang bisa mengganggu tanaman hias. Yang pertama itu adalah hama, yang kedua itu adalah patogen, dan yang ketiga itu adalah gulma. Kemudian yang terakhir, tanaman hias ini bisa kita kemas dalam 3 bentuk kemasan. Yang pertama itu bisa kita bungkus atau kita kemas dengan kertas karton atau kertas koran. Yang kedua itu bisa kita bungkus dengan kardus, dan yang terakhir kita bisa bungkus atau kita bisa kemas yang lebih menarik lagi menjadi sebuah souvenir. Baik, Ibu rasa cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nah, untuk kalian semua, Ibu minta kalian tolong pelajari materi yang akan datang ya. Untuk pelajaran yang minggu depan ini, kita sudah mulai mempelajari tentang yang pertama komponen biaya produksi, kemudian perhitungan laba rugi, dan penentuan harga jual dari tanaman budidaya atau tanaman hias tersebut ya. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.